kayak iler. Itu kayak enggak banget, tapi aku nggak apa-apa, aku pengen cerita. Jadi tapi untungnya tuh pas awal-awal, jadi bersaliva itu keluar terus, jadi sampai aku tidurnya pakai anduk. Oke. Ya, tapi kan kebetulan emang di kamar aja, jadi kan nggak ada yang lihat juga, paling dia. Ini kenapa mini gue? Ya aku ngalamin ini itu sih, kayak kok nggak berhenti sih? Moms, apa kabar? Kita ketemu di Moms Talk, ngobrol-ngobrol bersama dua tamu saya, pasangan suami istri yang begitu kabar bahagia diumumkan oleh Pak Sutri ini. Saya yang udah tahu dia juga udah lama tuh ikutan happy. Moms juga pasti juga ikutan happy karena kan penantiannya juga cukup lama, cukup panjang untuk Dea dan juga Ariel. Kita ketemu di Moms Talk, kita ngobrol-ngobrol sama Dea Ananda dan juga Ariel. Kegiatan Dea dan Ariel apa nih saat ini? Sekarang ini nih. Menikmati kehamilan satu, itu kan kegiatan, ya kan? Kalau aku emang nggak ada kerjaan juga, jadi memang dari awal mau promil 2018 tuh aku memutuskan, aku sengaja berhenti. Kayaknya aku mau serius program anak deh jadi gitu. Fokus, jadi kayak gitu ya? oke deh aku berhenti dari semua kerjaan aku, jadi aku fokus aja program dan sampai sekarang aku udah ya gini aja. Kalau Ariel? Ya sejak pandemi ya. Iya sih benar. Momennya juga pas pandemi juga ya. Sejak pandemi kan ya otomatis kan kegiatan bermusik manggung berhenti semua dan saya coba nyari kegiatan yang gimana caranya selalu ada di samping dia sih. Jadi saya sekarang trading aja sih. Karena sekalian menikmati bareng-bareng juga kan ya. Ini kan udah dinanti cukup lama. Jadi bener-bener ya maunya ikutan dirasakan tuh perjalanan hari-hari Dea ya. Iya, sebenarnya kayak sedih juga ya pandemi jadi nggak manggung apa segala macam. Tapi kesenangan aku adalah dia jadi ada terus kayak aku blessing lagi in disguise ya sebenarnya. Ini blessing in disguise banget, jadi aku kayak ya udahlah gitu. Dinikmatin banget ya. Sekarang ini di per hari ini nih udah masuk usia kehamilan berapa bulan? 22 minggu, 5 bulan. Due date-nya sekitar Katanya sih Juni. Katanya Juni ya. Oke, apa yang dia rasain nih? Sekarang nih. Dari kehamilannya ini nih. Nah, aku tuh banyak belakangan mood swing ya. Iya. Adalah iya. Nanti gitu. Tapi kayak aduh bakal gimana ngakuinnya. Macannya dia keluar. Katanya ibu macan hamil anak macan. Oke, bener. Double macan. Iya, jadi suka mood swing yang kayak intinya gitulah sampai ketika udah biasa, udah tenang, udah chill, aku kayak tadi ngapain sih? Tapi susah gitu. Jadi tadi kenapa ya? Ada sadarnya kan kadang-kadang ada yang enggak kan? Nggak apa-apa marah aja terus, ayo terus. Ini nggak bisa sadar. Sadar, tapi habis itu diulang lagi. Ya apa-apa. Kita juga sering gitu kalau makanan kayaknya aku nggak suka-suka amat tapi repeat order ya. Sama udah sekarang sih lagi moodnya agak males. Jadi awal-awal mau masuk trimester 2 tuh kayak masih rajin olahraga, ikut yoga, ikut gitu-gitulah kelas-kelas online. Sekarang tuh kayak nggak ada yang mau kelas yang aku ikutin. Tapi diikutin aja udah magernya. Udah sekarang nggak. Iya baru diikutin. Tapi aku mencoba untuk melawan dengan at least ada jalan pagi. Jadi itu kan nggak berasa aku lihat sering kok dia kayaknya jalan pagi. Ya itu kan nggak berasa olahraga kan jalan. Tapi iya bener. Nggak ada pressure. Gue olahraga enggak, tapi sambil jalan aja. Iya gitu. Oke. Males agak males sih sekarang intinya. Ariel gimana nih menjalani kehamilan? Ini kan kehamilan bersama dong ya. Iya. Jadi kan pasti tetap ada rasa-rasa kan soalnya kadang-kadang gitu ada yang bilang hamil kadang-kadang istrinya nggak kenapa-kenapa tapi bapaknya yang mood swing atau bapaknya yang mual. Nah Ariel laparan kayaknya. Oh wow. Oh gitu ya. Iya. Kan katanya banyak sympathy pain gitu kan atau apa berasa nggak di Ariel? Sympathy pain nggak ya? Ya. Sympathy morning sickness? Kalau morning sickness kamu nggak ada ya? Aku nggak morning tapi trimester pertama sickness-nya itu satu all day sickness. All day sickness. Ya berusaha kamu lapar nggak makan apa, tapi ujung-ujungnya saya ngabisin. Jadi aku kayak nyebelin gitu, kayak oke aku pengen ini, terus pas lihat kayak kok
Padahal enak, tapi aku nggak cocok. Terus dia yang ngabisin, jadi kayak kenapa ya begitu ya gitu kan? Ya udahlah. Tapi sebenarnya mungkin Arielnya juga yang kamu mau makan bakmi. Tapi sebenarnya dia yang tahu sebenarnya. Tahu aja baru makan bakmi. Tahu ya. Oke, cerita dong dari menikah 12 tahun perjalanannya sampai kehamilan sekarang ini yang dinanti. Waktu itu emang rencananya mau menunda atau memang gimana gitu sampai akhirnya di 12 tahun kan kadang-kadang emang ada juga emang kita di awal-awal belum planning mau cepat-cepat gitu kan, mungkin maunya setelah usia pernikahan berapa gitu. Kalau Ariel sama Dea gimana? Ya jadi kita nikah tuh muda banget kan, aku masih 23, kamu 26 ya. Jadi waktu itu memang belum kepikiran langsung punya keturunan ya. Iya sih, kita enjoying berdua dulu ya. Ya kan. Tapi semuanya juga ngalir aja ya. Sampai akhirnya nggak buru-buru, cuman iya, semua tetap berjalan seperti biasa. Tapi memang kita fokus ke kehidupan berdua sih. Setiap ada waktu berduaan ya kita traveling. Ya kita ya jalan-jalan aja berdua, terus petualangan berdua kemana-kemana. Intinya banyak berdua dan kita nggak terlalu mikirin ke situ sama sekali. Iya. Iya, jadi nggak ngalamin sampai 4 tahun, 5 tahun juga kita nyantai. Iya. Sampai usia berapa, usia kehamilan, usia pernikahan berapa baru yang kok belum ya gitu kan, kadang-kadang suka gitu kalau menikmati kan suka ya sambil jalan ya, tapi kan ada kayak momen di mana kok ini udah usia pernikahan sekian kok kita belum ya. Nah itu dan mulai berusaha karena kan kita juga tahu ya momsnya dia tuh perjalanan kehamilannya juga di share juga kan. Jadi kan kita juga jadi di usia ke pernikahan keberapa tuh mulai ngerasa bahwa ini kita udah waktunya deh untuk lebih fokus gitu. Di 2018 berapa tahun tuh? Kan kita nikah 2009, 2018 9 tahun ya. 9 tahun. Lebih ke ada hal yang kita belum pernah lakukan, which is coba cek secara serius. Jadi selama nikah tuh kita nggak pernah. Itu jangan ini menurut aku. Tapi kan jangan ditiru. Beda-beda. Tapi sebaiknya ya untuk pengalaman kita, sebaiknya awal nikah dicek dulu deh kesuburan. Karena kita tuh nggak pernah ngelakuin itu dan emang waktu itu informasinya kurang juga kali ya zaman itu ya. Iya. Kita kebanyakan berduaan. Tapi nggak apa-apa juga. Sebenarnya kan by the time akhirnya si calon bayi hadir dan nanti ada bayinya, udah puas. Iya, puas banget. Kan? Udah puas benar nih. Jadi pasti usia pernikahan 9 tuh. Iya, ke-9 tahun 2018 tuh kita baru kayak oke, kayaknya kita harus kayaknya kita serius punya anak deh nih gitu. Serius program nih gitu. Ya harus dicek deh, aku bilang gitu sama dia dan aku feeling aja tiba-tiba kayak berhenti kerja gitu, kayak cobain deh berhenti nggak ngapa-ngapain, kita ke dokter aja nih cek. Karena kan standar kan orang dulu bilang sibuk sih gitu kan ya, jadi ngurangin kerjaan deh pasti gitu kan. Gitu, jadi kayak ya udah deh biar dia aja yang kerja, aku enggak. Terus udah ya kita Desember kita pertama kali cek ya. Iya. Pertama kali cek ketemu satu dokter, tapi dokternya itu ngomongnya mungkin kurang cocok. Jadi waktu dia dalam ruangan aku tiba-tiba nangis aja gitu. Kayak aku sedih gitu, dia nggak tahu kenapa aku sedih. Keluar dari ruangan masih sembab kalau orang gatin kali ya. Nyampe mobil nangis lagi gitu. Tapi saking itu kayak aku mungkin sedih atau gimana, aku udah lupa loh dia ngomong apa yang bikin aku sedih. Udah nggak mau dipikirin. Tapi sampai satu hari itu akhirnya kita mood scan, oke, pelajaran. Kita harus cari dokter yang emang berarti aku baper nih, orangnya nggak siap kalau orang ngomong apa. Cari yang asik nih. Gitu aku dibawa perasaan orangnya, yaudah kita ganti deh. 2019 mulai ganti dokter yang lain, dapat dokter yang fun. Terus sampai akhirnya kita suntik Ovidrel dulu ya, suntik Ovidrel, terus nggak berhasil, terus dia tawarin inseminasi. Tapi waktu itu aku ngerasa kayak aku udah stres, kayaknya jadi stres deh, kayak dipikirin, oke ini harus jadi gitu. Wah ini udah nggak sehat nih. Akhirnya aku sama Ariel memutuskan untuk kita break dulu, kita santai dulu, take your time gitu, kayak enjoy the moment lagi ya. Nggak usah pikirin program sama sekali. Jadi bener-bener hampir setahun break itu aku cuma olahraga tiap hari kerjaannya. Terus intinya perbaikan lifestyle deh, makan lebih sehat, dia juga, itu kita diet apa segala macam gitu. Yaudah sampai akhirnya satu momen kita berjodoh sama satu klinik lagi. Terus di situ di Bocah Indonesia itu kliniknya dan nah di situ tahun 2020 kita baru mendapatkan dokter yang mestinya kita baru ngecek
suami juga dicek. Semuanya nih, Detail. Semuanya dicek. total nih ya. Yang kemarin-kemarin tuh kan aku doang, tapi juga gak Karena detail. sebenarnya dua-duanya gitu. Nah, ya udah dari situlah emang kita mulai. Udah pas dicek itu ternyata ketahuan, wah ternyata masalah aku banyak gitu. Makanya tadi aku bilang sebaiknya kalau Maksudnya orang dari awal-awal ya. dari awal tuh orang kalau baru nikah mendingan cek dulu deh ada apa aja. Jangan kayak aku udah tahun keberapa baru dicek, loh aku ada hidrosalping, ada endometriosis, ada PCOS. Jadi langsung kayak oh pantesan kemarin gak jadi-jadi orang ada hidrosalping penyumbatan tuba kan. Akhirnya tubanya harus diangkat. So aku laparoskopi dulu gitu, laparoskopi. Diangkat tubanya, pas laparoskopi itu ketemu endometriosis. Jadi ada di belakang gitu dan harus diambil semuanya. Udah dibersihin, baru deh kita memulai proses bayi tabungnya. Tapi sebelumnya dia juga diperbaikin dulu kualitasnya gitu-gitu deh. Jadi langsung di situ udah langsung proses bayi tabung aja deh gitu, langsung memutuskan untuk proses bayi tabung. Tapi pas dia tadi sempat cerita, sempat coba promil kan ya, terus tapi belum berhasil. Down nggak saat itu? Kalau yang pas suntik Ovidrelnya nggak jadi sih, iya down tapi nggak. Lebih ke overwhelm ya. Iya, maksudnya. down tapi bukan yang kayak sedih banget, tapi kayak lebih kayak harus jadi, harus punya. Dan pressure jadinya kan. itu udah under pressure banget dan seharusnya kan kita nggak gitu gitu loh. Kayak hubungan aku sama dia pun jadi nggak sehat gitu Biasanya loh. suka kayak gitu kan. Iya, ngebayang karena kita kan kayak under pressure lah udah gitu kan ya. Harus dikejar banget jadinya. Kita kayak kejar-kejaran. Kayak ada target harus gitu kan ya. Iya. Sementara kita lupa kalau itu kan yang nentuin juga Tuhan juga gitu. Kita nggak bisa. Kita boleh usaha segala macam, tapi kalau semestanya tidak mendukung ya mau gimana gitu. Makanya waktu itu kita memutuskan untuk kayaknya kita harus break dulu. Karena memang yang tahu kapan kita siap untuk mulai lagi itu kan bukan kata orang gitu kan. Tapi kita berdua yang harus benar-benar komunikasi, aku sama dia harus jujur. Oke, aku lagi siap nih, aku lagi enggak nih. Nah itu yang penting untuk memulai program hamil karena itu kan ke mental banget. Udah pasti ke mental banget. Jadi kita berduanya harus open dan kita berduanya harus jujur sama diri sendiri. Oke, gue gak siap. Oke, gue break gitu. Iya, komunikasi juga jadinya kan. Maksudnya kan kadang-kadang pasti dari pihak Ariel kan juga ayo dong lagi dong ya kan sekarang aja yuk. Kita kan ngerasanya belum atau mungkin dari dia yang udah siap Ariel yang mungkin yang aduh ntar dulu ya gitu kan. Iya dan kadang-kadang kalau di pasangan itu kalau kita saking cintanya sama pasangan kita jadi suka nggak enakan. Iya. Jadi nggak jujur sama diri sendiri. Cuma demi kita nggak enak sama pasangan kita itu kan bisa jadi berbahaya, bisa jadi bom waktu kalau kita membiarkan kayak gitu. Kalau aku ngelihat dia, pasti Moms juga setuju ya. Dia benar-benar menikmati kehamilannya, glowing lah. Itu kalau kita mungkin bahasa benar. Aku tadi pas ngeliat dia, pas dia baru datang lagi dandan untuk persiapan foto dan kita syuting ini, dia tuh glowing banget bener-bener dan kelihatan banget you're enjoying and kehamilan itu bener-bener semua dinikmatin. Tapi sebenarnya ada problem-problem kayak morning sickness, ngidam, susah makan, yang lainnya tuh ada nggak sih? Ada, ya itu ya Bu. Nah, trimester pertama all day sickness. All day sickness trimester pertama. Jadi kan abis dari mulai embrio transfer udah setelah 1 weeks waiting dan pas masa dimana aku test pack terus itu positif, nah itu sebelumnya tuh emang udah mulai maboknya gitu loh. Udah berasa. Udah. Aku tuh ngalamin hipersaliva di awal-awal, jadi kayak iler. Itu kayak enggak banget, tapi aku pengen cerita. Jadi tapi untungnya tuh pas awal-awal, jadi hipersaliva itu keluar terus, jadi sampai aku tidurnya pakai anduk. Oke. Ya, tapi kan kebetulan emang di kamar aja, jadi kan nggak ada yang lihat juga paling dia. Ini kenapa mini gue? Ya aku ngalamin ini sih. Kayak kok nggak berhenti sih? Itu belum tahu. Tapi belum tahu. Kayaknya tuh udah hamil, tapi aku ngalamin. Ini kenapa sih? Keluar sampai agak pas udah mulai positif juga sempat ngalamin tuh, tapi abis itu untungnya berhenti. Bener. Kok bisa? Aku apa nggak tahu tuh bisa begitu kan? Bisa. Tapi aku juga tadinya kan kayak apa yang aneh, terus aku nanya ternyata ada yang kayak gitu. Oh ya udah it's normal, ya udah gitu ya sampai. Dan pas dokter bilang kan, kamu istirahat aja ya pas udah tahu hamil. Gak usah disuruh istirahat, orang kita mabuk ya kita di rumah aja. Kayak bisa makan. Jadi karena aku bayi tabung, aku kan naik karena di banyak suntik-suntik. Aku naik sampai 67 kilo. Hormon kan tuh pastikan semuanya diacak-acak. Sampai 67. Nah pas udah hamil malah turun jadi 62.
Oke. Tapi untungnya dicek. Karena nggak mau makan. Iya, agak susah. Agak sih. susah ya. Banget, agak susah. Bukan agak ya, susah banget. Iya. Ya somehow kayak udah picky terus kadang-kadang udah pesan makanan terus nggak dimakan. Oke. Mau sedih banget mukanya. Jadi aku yang ngabisin. Ngalamin Jadi aku tuh. Iya. Ngalamin migrain, sakit kepala. Nah itu kan soalnya suka dialami sama ibu-ibu hamil kan. Migrain, sakit kepala tiap hari, terus yang tapi tetap kan worry ya. Jadi untungnya aku ketemu dokter yang kalau di WhatsApp pertanyaan nggak penting juga jawab. Aduh enak banget. Tapi jadi kita gue seneng butuh banget loh. dokterku. Jadi kayak kita karena aku takut kan, jadi dikit-dikit obat ini boleh nggak dok? Ini boleh nggak dok? Ini boleh nggak dok? Dan untungnya dokterku cepat banget nanggepinnya, jadi aku bahagia banget. Jadi Arif sama Dea tuh jadi overprotective nggak sih? Jadi maksudnya kan ini kehamilannya cukup lama, pakai proses lagi ya, bukan yang kayak ya kehamilan yang lain ya gitu kan, maksudnya perjalanannya panjang. Kita bayi tabungnya aja tuh kan biasanya orang bayi tabung 3-6 bulan. Aku tuh bayi tabungnya setahun. Nah, plus kan menjalani pemeriksaan itu. Wah, kan gak nyaman, ya nggak sih? Kayak rumah kedua itu kliniknya. Iya kan, tapi kan apalagi perempuan nih paling banyak tuh pemeriksaannya kan. Kalau laki-laki satu nggak nyaman tapi satu gitu kan. Udah itu doang. Iya, kalau perempuan kan adalah yang mungkin ditiup rahimnya dulu, HSG apa dan sebagainya kan ya. Aku hysteroscopy berapa kali. Suntik hormon gitu kan, itu kan pasti nggak nyaman gitu kan. Nah itu tuh jadinya pas akhirnya biasanya nih, nggak tahu deh, aku bertanya ini karena dulu kan aku juga hamil nggak gampang kan, jadi lumayan nggak cepat gitu. Jadi pas hamil tuh jadi hati-hati banget, overprotective banget, pokoknya dijaga banget deh, yang bener-bener yang kalau kenapa dikit, aduh aku harus ke dokter sekarang juga, aku mau USG sekarang juga, boleh beli mesin USG kayak gitu. Karena kan takut gitu loh, ini masih berbunyi nggak detak jantung kan, ngalamin gitu nggak sih maksudnya? Ini lama loh gitu. Aku yang overprotective itu dia. Nah, aku tuh so you feel me ya, kata dia. Aku suka lupa kalau ini lagi pandemi. Jadi aku suka, aku punya plan, aku mau gini, aku mau kesini, aku mau kesini. Bayangin tuh lagi pandemi, gini. Terus aku sempet ngambek gitu. Kayak, emang, padahal dia bener, dia bener gitu. Aku kayak, kenapa sih dengan pandemi? Jadi bubur. Oh iya bener. Pokoknya dia tuh bener-bener yang, tapi emang dia tuh dari kita masih pacaran aja, pacarannya tuh naik tangga tuh dipegangin. Apalagi. Pas nikah masih dipegangin ternyata. Pas hamil bener-bener dipegang. Kalau di tangga dia di bawah dia tuh bisa pegangin gitu, gak di. Ini pokoknya beruntung banget sih aku, dia perhatiin banget semuanya, nanya detail apa segala macam, dan ya tenang sih ada dia begini. Iya. Emang bener-bener jadi lebay ini. Kayaknya makin lebay. Kayaknya otomatis kan. Iya, khawatir banget ya tapi. Iya, karena masih no clue juga kan, jadi cuma bisa berbuat yang terbaik. Kelihatan kan dia tuh lagi ngapain soalnya kan di dalam ya kan. Dan dia rajin ngobrol, dia rajin banget dari awal banget dia udah ngobrol mulu kerjaannya. Apalagi pas udah mulai kicking dia sering pegangin, ngajak ngobrol gitu. Dia rajin banget. Di saat akhirnya tahu positif hamil itu pakai test pack atau dokter? Test pack. Karena dan how's the feeling? Nah itu, jadi kita 2 weeks waiting habis embryo transfer, so kita tahu hari apa nih harus test pack nih. Pas dokternya bilang, oke, hari ini kamu bisa test pack, terus aku kayak takut gitu. Pasti kan nggak mau, dalam hati pasti nggak ada, oke tenang. Tapi aku mundurin 1 hari, udah besok aja boleh nggak? Oke. Kayak nggak siap gitu. Iya. Ya udah besok, udah kita beli test pack 2. Terus udah di test pack, terus ternyata positif, dia tahu positif, tapi kita ini apa sih, nanya dulu. Ya, kita bukan yang tenangis gitu. Ini apa sih? Bener gak sih? Mungkin kalau kita bikin, aku nggak videoin gitu, tapi kalau di videoin kayak zong deh. Karena kayak diam tapi nggak ada ekspresi. Enggak. Maksudnya apa? Kayak antara denial, nggak percaya, tapi juga nggak mau panik. Jadi kayak sampai akhirnya, ya udah deh, hamil ya, oke, masa sih gitu. Intinya gitu. Terus sampai akhirnya kita WhatsApp dokter. Kita kirimin fotonya, dokternya kayak, oh selamat dia hamil. Terus kayak, oke, masih gitu. Aku kan selama program itu ada akupunktur juga kan. Jadi dokter akupunkturku juga aku kenal deket banget juga. Terus aku WhatsApp, dia nanya kebetulan kan. Dia tahu kan harinya, dia tahu. Saya kira aku kirim.
itu jelas banget loh. Oh iya masa sih gitu. Itu jelas. Oh iya sih garisnya jelas, iya. Tapi masih kayak nggak mau percaya sampai akhirnya besok kita cek, ambil darah segala macam, terus ayo, ya benar. Tapi kita masih nggak oke. Sampai akhirnya udah bisa dengar detak jantung. Di situ baru kayak oke, gue hamil beneran. Gitu. Iya. Jadi kamu juga baru. Nyampe rumah kamu kayak ngeliat apa video. Ngeliat videonya lagi sambil nangis. Menangis dia. Terus kayak oke, dari situ baru kayak oke. This is the real thing. This is the real thing. Iya. Tadi tuh kayak kita jalanin aja dulu ya. Lihat aja nanti ya. Dan pas lihat itu baru. Ya itu mungkin itu akibat dari lama banget kan. Jadi pas ada ngeliat itu kayak ngeliat garis 2 itu kayak gitu. Ya gitu lah. Jadi itu momen snapnya baru dapat ya. Sudah ini dia. Gitu. Oke. Seneng banget. Persiapan menjelang melahirkan. Ini berapa bulan lagi nih kan? Udah ada atau justru balik lagi? Kadang-kadang begini, ada beberapa dari orang tua yang mungkin karena menanti juga udah lama calon orang tua. Di saat udah deket justru nggak ada persiapan apa-apa, ntar aja deh gitu, lihat nanti gitu. Apakah Dea Mariel gitu atau justru nggak, aku udah semua udah ready, udah siap? Kalau persiapan sih intinya sih kita kayak baru sebatas riset. Iya. Okay. Intinya kita baru ngumpulin data, teman-teman kita ngapain aja, orang-orang yang udah duluan ngapain aja, terus dicatat-catat kita. Tapi sampai detik ini udah baru sampai situ doang. Baru sampai situ doang. Belum. Kapan niatan mau belanja-belanja? Kan itu juga kayaknya momen ditunggu-tunggu dong. Nah itu juga belum. Jadi sama juga itu ngumpulin nanya-nanya aja teman-temanku pada beli apa sih. Karena aku takut kayak udah pasti kita BM kan kayak pengen beli semua gitu. Terus ntar nggak kepake gitu. Terus jadi akhirnya banyak teman-temanku kasih masukan, yang ini beli, yang ini sewa aja deh, jangan beli gitu kayak. Ya udah macam-macam. Tapi persiapan yang gimana sebenarnya actually belum ada siap, karena biasanya kan udah nyiapin tempat tidurnya, atau belum, nyiapin tentunya. Kan bule-bule tuh kan nyiapin kamarnya gitu, udah dicat gitu kan. Iya, kepikiran sih ya kita ada satu pojok, tapi nggak kamar sendiri juga sih, di kamar kita. Kamar kita di pojok kita mau bikin, tapi baru kepikiran. Belum gerak ya? Baru lihat-lihat nih gambar lucu-lucu nih gitu. Terus sekarang tuh lagi seneng ya lihat, kalau sekarang kan enak ya kita bisa lihat di YouTube, kayak di Instagram. Inspirasinya tuh kayak gampang lah kita cari gitu kan. Tapi kadang-kadang enak, tapi kadang-kadang jadi kayak too much information gitu loh. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, sampai aku kayak curhat gitu sama saudaraku, kata saudaraku, makanya jangan kebanyakan lihat. Iya, benar. Udah tenang. Overdose nih, overdose. Iya ya gitu. Terus tapi aku percaya mungkin pasti nanti kita punya naluri sendiri kan, jadi ya udahlah gitu. Iya. Tunggu waktu yang pas untuk belanja juga nunggu momen ya. Iya. Nah, kasih tips dong buat, ini kita yakin juga nih saat ini pasti ada juga kita mengenalnya dengan istilah para pejuang garis biru gitu kan ya. Tapi kan memang buat beberapa pasangan tuh memang tidak semudah itu bisa mendapatkan momongan. Cuman kan kadang-kadang kan pasti ada ups and down-nya, kayak tadi Dea juga cerita ya kan. Ariel juga cerita bahwa ups and down-nya tuh pasti ada gitu, dimana kayaknya aduh ini semangat, tiba-tiba aku nggak mau sama sekali gitu. Iya. Kasih tips buat para pejuang 2 garis biru nih untuk bisa tetap semangat menjalankan promil, dan juga mungkin apa nih yang harus jadi perhatian buat para pejuang 2 garis biru ini? Ya, untuk yang masih berjuang mungkin yang pertama harus tetap percaya dan pokoknya tetap saling support satu sama lain sih dalam menjalaninya ya. Dan sebisa mungkin jujur sama pasangan, kita saling terbuka. Jangan ada nggak enak-enakan, karena ini tuh perjalanan ini panjang dan mental iya, fisik iya. Jadi kita harus benar-benar open sama semuanya gitu, sama pasangan apalagi berdua aja. Dan yang paling penting juga jangan dengerin orang. Memang suara-suara di luar sana itu pasti banyak gitu yang mengganggu kita, tapi kalau kita memilih untuk mendengarkan ya kita sendiri capek. Jadi ya udah, kita cuma bisa dengerin diri kita sendiri dan pasangan kita, dan yang tahu waktu yang terbaik kapan, misalnya mau istirahat dulu atau mau mulai lagi atau ngerasa gimana. Ya itu cuma kita berdua doang, yang lain tuh nggak tahu gitu loh. Udah bener-bener kita doang yang tahu waktunya kita. Gitu. Dan di saat garis
2 garis yang kita harapkan masih munculnya satu garis lagi nih, ya dikuatin. Iya harus dikuatin dan ya itu pasangan saling menguatkan ya. It's okay untuk take break gitu ya. Dan it's okay juga kalau misalnya lagi ngerasa sedih, ngerasa down, ngerasa wah gue kayaknya depressed nih. Ya udah jangan dilawan. Benar-benar harus diolah aja gitu perasaan itu dan cari waktu untuk mungkin self healing gitu ya, tuh ngobrol self love juga atau konsul. Kadang-kadang lagi promil tuh kita butuh juga nggak cuma konsultasi sama pasangan tapi ya mungkin ke psikolog atau kemana itu juga nanti kita juga harus sadar masalah itunya juga gitu karena kalau ininya kita udah lebih tenang ngejalaninnya udah pasti lebih enak. Kuncinya gitu. di sini ya. Dan bukan cuma ibunya aja ya. Suaminya juga gitu. Karena yang mau kan karena dua-duanya yang harus dicek jangan cuma kita doang nih segala macam diutak-atik tapi suaminya kayak disuruh periksa ini. Apa itu gitu, misalnya analisa sperma apa itu, nggak mau gue, gila kamu, gitu kan, kayak gitu. Ya kan bisa aja, kan ada loh yang nggak mau. Tapi aku dengar cerita dari satu selebriti dan dia bayi tabung juga. Waktu dia disuruh analisa, dia cowok dia cerita. Mau pasti. Waktu dia disuruh analisa sperma, dia kayak apaan nih nggak mau gitu. Sampai dia berdebat sama istrinya, sampai akhirnya dia kayak ya emang gue harus analisa ya. Benar. Kalau gimana taunya? Jadi harus menurunkan ego. Iya, benar-benar sih. Harus. Satu tapi ribet. Itu ribet. Satu tapi wah perjuangannya tuh kayaknya ada pride, ada ego. Nah itu yang harus diturunin pelan-pelan gitu. Kita intinya sih kita udah terbuka aja lah sama dokter segala macem gitu. Sama lagi kalau lagi promo jangan baper kayak gue nangis. Tapi ya emang kita punya perasaan sih tapi boleh lah tapi jangan berlarut-larut, jangan kepanjangan. Benar. Oke, satu pertanyaan aku terakhir nih buat Dea sama Ariel, pesan for your future. Ya terima kasih telah memilih kami jadi orang tua. Ya semoga kami bisa membantu kamu menjalankan purpose kamu di dunia ini. Maunya dipanggil apa mama, papa atau apa nantinya? Aku nggak tahu antara pengen dipanggil Neng atau Ibu. Dia kan manggil aku Neng. Kayak lucu aja anaknya manggil Neng. Tapi kadang-kadang ngeliat temanku manggil Ibu. Terus, mau juga? Ya kan mungkin biar aku keibuan. Karena kan aku orangnya nggak keibuan. Kan Nengan. Berarti ibuan. Oke, pesan dari Ibu. Pesan dari Ibu, ya intinya semoga kalau dari Bapak tadi udah ya. Kalau aku mah karena dia udah diomongin semuanya, yang penting dia bisa menjalani hidup dengan enjoy, bisa menikmati semuanya, bisa menjalani apa yang emang dia kepengen gitu. Kita mah support aja karena katanya kan anak kita itu ya bukan kita kan dia individu sendiri gitu ya. Oke. Gitu. Aku penasaran satu lagi sebelum ditutup. Since both of you adalah musisi, maksudnya benar-benar dunia musik nih. Kalau ternyata anaknya sama sekali nggak mau terjun di dunia musik, karena kan suka ada gak bisa, gue musisi, ibunya juga nyanyi, masa anak gue gak suka musik, tapi kan tapi dia bilang kan, dia kan individu sendiri. Individu sendiri bukan kita. Jadi masa sih dia nggak mau, kan bisa aja. Mungkin aku seneng banget kalau misalnya mungkin dia jago sains atau matematika gitu. Yes, atau olahraga tiba-tiba aku jadi atlet. Iya, atau dokter. Aku juga suka gini. Kalau anak aku dokter, aku sujud syukur sih kok bisa ya gitu. Itu juga malah ngomong kayak gitu kayak malah kita nggak mikirnya bukan anak kita bakal jadi musiknya, kita kepikiran yang lain yang sains. Jadi nggak apa-apa emang. Nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Kita akan senang banget sih. Oke. Karena kan di sini ada juga loh yang masa sih kan gue musisi, ibunya juga. Nggak apa-apa banget. Jadi benar-benar nanti si bayi ini dia boleh tumbuh menjadi apapun yang memang yang dia inginkan. Gimana nak? Kok kamu nggak nendang? Biasanya dia kalau duduk gitu, ikutan ngobrol. Berarti kali ini setuju, bener-bener setuju. Oke, bener ya. Iya. Sip doain aku jadi dokter Awin. Nanti kalau misalnya kita kan setuju nih, nanti tiba-tiba cerita gitu, aduh kamu kok gini, terus nanti katanya kemarin. Ayo. Ya ini ada rekamannya ya. Ada rekamannya ya, bisa tiba-tiba kamu nggak mau musik sama sekali. Aku nih lesin piano, lesin gitar. Aku nggak mau. Puterin ini ya. Padahal di rumah tuh dan di rumah udah ada piano ya. Udah ada piano.
Oke, siap. Tiba-tiba kalau dia nggak mau gimana ya? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Sekali lagi Dea Ariel, thank you so much udah mampir Sama-sama, terima kasih. studio Mother and Beyond, udah ngobrol-ngobrol, sharing kebahagiaannya Dea dan juga Ariel. Ini berasa banget how happy they are, bener-bener seneng banget ikut ngerasain vibe kebahagiaannya, positive vibe-nya dari Dea dan juga Ariel. Kita doain semoga semuanya Ya, lancar. thank you, dan sorry kalau ada salah ngomong, Enggak. soalnya aku suka Menyenangkan sekali suka kayak ngobrolnya. aku mesti ngomong apa ya, aku bingung. Zong. Soalnya zong, pas Bawaan lagi hamil ini aku bumil, zong. bawaan bumil. Kalau ada keserimpet-serimpet salah ngomong, sorry Iya. ya. Dan juga terima kasih buat para moms yang sudah menyaksikan, para pejuang dua garis. Ayo semangat terus dan mungkin bisa didengerin lagi obrolannya Dea sama Ariel. Thank you so much. Sehat selalu. Sampai ketemu moms.